Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi Wongdeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau PRT atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja yang dikerjakan mbak-mbak TKW di sini tuh ngapain aja? Majikan itu nyuruhnya kita itu kerja apa aja gitu kan? Terus apa saja persyaratannya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW? Apakah persyaratannya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah sekarang ini ada perbaruan, ada tambahan persyaratan agar bisa masuk, bisa mendaftar? Terus apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan sebagai TKW di Singapura ya, artinya kita itu bekerja ke negara orang. Jadi di Singapura itu kan ada peraturannya yang harus kita patuhi, peraturan yang harus kita taati sebagai orang luar yang bekerja di negara orang gitu. Nah, di video kali ini itu ada Mbak online yang bertanya kepada saya, begini pertanyaannya. Mbak, kalau kita punya perjanjian saat kita interview sama majikan ya, lalu sampai sini kalau berubah bagaimana, Mbak? Contohnya HP dan off, artinya libur ya. Nah, biasanya kita itu sebelum interview, sebelum datang, kita itu kan datang ke Singapura ya. Sebelum datang ke Singapura, kita itu interview dulu sama pihak PT atau sponsor ya, atau agensi. Terus kita memberikan biodata ya, mungkin biodatanya tertulis tentang ya tentang hal kita pribadi atau tanggal lahir atau dan lain-lain lah di situ tentang data pribadi kita lah. Terus juga biasanya ini untuk fresh ya. Untuk fresh artinya belum pernah ke luar negeri, belum pernah punya pengalaman. Ini pihak PT akan menambahkan no off, no HP. Artinya tidak ada off selama masa kontrak, tidak ada HP selama masa kontrak juga. Ini sebenarnya banyak sekali, tetapi saya akan fokus untuk HP sama libur off day tadi ya. Nah, ini sebenarnya off itu mereka beralasan kenapa kalau fresh itu jarang yang boleh off atau boleh pegang HP. Pihak PT beralasan karena kamu masih baru, kamu masih masa belajar, kamu belum punya pengalaman. Jadi kalau kamu pegang HP sama off day, kamu tidak akan fokus dalam pekerjaan. Seperti itu. Itu untuk non atau untuk fresh. Mereka akan menambahkan seperti itu. Nah, setelah biodata kamu itu diisi semuanya lengkap, maka akan disodorkan ke pihak agensi Singapura. Dan pihak agensi Singapura akan mencarikan calon majikan yang mau mengambil kamu. Nah, nanti pihak majikan ya, itu akan bertanya sama kamu sesuai dengan biodata yang kamu serahkan. Mereka akan bertanya seperti ini, contoh untuk HP dulu ya. Oh, kamu masa kontrak belum boleh HP, kamu nggak pegang HP, tidak apa-apa, gitu akan bertanya seperti itu. Terus, apa kamu selama masa kontrak artinya 2 tahun, apakah kamu tidak libur selama masa kontrak, apakah kamu baik-baik saja, kamu nggak bosan. Nah, ini jeleknya untuk pihak PT ya. Ini pengalaman saya ya, kalau yang lainnya saya nggak tahu. Dulu saya masih belum punya pengalaman. Itu saya maunya HP. Saya boleh pegang HP dan saya mau libur 1 bulan sekali, tetapi pihak PT tidak mengizinkan dengan alasan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi mereka eh, menambahkan di biodata saya bahwa saya tidak mau libur, saya tidak mau pegang HP, padahal saya mau. Dan mereka gini, kamu harus bilang ya seperti itu jeleknya pihak PT. Itu kalau PT saya, PT yang lain saya tidak tahu. Itu untuk yang fresh, tapi yang X sudah lebih fleksibel lagi.
Nah, nanti kalau pihak majikan kamu bertanya tentang dua hal ini, kamu kamu ini nggak apa-apa, kamu itu nggak apa-apa, kamu gini nggak apa-apa, terus kamu bilang ya ya ya, nanti kan mereka akan apa ya, akan berpikir gitu loh, oh anak ini nggak mau HP, nggak pegang HP, oke berarti bisa bekerja dengan fokus, nggak off day juga bisa bekerja dengan fokus, jadi kita nggak perlu, berarti ya, dia itu memang benar-benar mau bekerja gitu loh, oke diambil lah seperti itu. Jadi pihak PT memberikan kita hal seperti itu supaya kita itu cepat diambil sama majikan, cepat ininya cepat laku lah mungkin ya. Simpelnya saja saya katakan cepat laku, cepat dapat majikannya gitu loh. Tetapi apakah kita sampai sini itu nggak boleh nggak boleh ganti? Boleh. Ya itu kalau saya ya boleh. Kebanyakan juga masih boleh. Sebenarnya gini, asalkan kita bekerja dulu. Kita bekerja dulu, kita nikmati aja dulu pekerjaan kita. Ya, terus mungkin setelah terakhir potongan gaji atau 1 tahun setelah bekerja, itu kita bisa negosiasi lagi sama pihak majikan. Mungkin bertanya, jadi ngomong baik-baik, mungkin mau HP atau mau off day ya. Mem, kalau nanti saya eh, mungkin ini setelah habis kontrak ya, setelah habis potongan atau 1 tahun lah, 1 tahun ya, minimal minimal potongan habis potongan gaji, bilang Mem, apakah saya boleh ambil off, saya bosan di rumah, mungkin ingin keluar lah apalah, terus bolehkah saya pegang HP mungkin 1 minggu 1 kali, atau di malam hari setelah selesai bekerja, saat kita beristirahat, apakah boleh apa tidak. Jadi kamu negosiasinya sama majikan, bukan sama pihak agensi, karena pihak agensi akan selalu berkata nggak boleh, kamu tetap. Jadi pihak agensi nggak bisa bilang apa-apa, yang mereka hanya bilang ya kamu ngomong aja sendiri sama majikan. Jadi langsung aja ngomong sama majikan tentang keluhan kamu, mungkin apakah boleh. Ya, jadi mungkin dengan penjelasan yang bagus, dengan alasan yang bisa dimengerti dan juga bisa dipahami, mungkin mereka akan memberikan fleksibel sedikit lah sama kamu, mungkin dikasih off 1 bulan 1 kali, kita nggak tahu ya, mungkin dikasih HP mungkin tiap malam aja setelah kamu selesai kerja dan istirahat juga, kita nggak tahu gitu loh. Jadi sebaiknya ngomong, ataupun mungkin masalah pekerjaan juga bisa ngomong, mungkin pekerjaannya terlalu banyak atau terlalu lelah, nggak ada waktu istirahat, jadi bisa ngomong sama majikan yang ya mungkin gini, mungkin terlalu lelah, Mem, boleh nggak kalau di siang hari saya istirahat untuk sebentar saja, saya lelah. Nah, mungkin bisa. Jadi semua itu bisa dinegosiasi. Jangan kamu tahan terus nggak ngomong, nggak mencoba. Jadi berusaha untuk mencoba untuk menegosiasi sama majikan laki-laki atau majikan perempuan, yang kebanyakan majikan perempuan ya bilangnya. Jadi mungkin mereka akan pikir, oh ya mungkin selama ini kerja kamu bosan di rumah terus. Oh ya mungkin kamu nggak pegang HP, jadi kamu nggak bisa uh, berkomunikasi dengan keluarga yang ada di rumah itu bisa. Jadi berikan mereka pengertian seperti itu. Berikan mereka pengertian agar paham dengan kondisi dan situasi kamu yang saat itu yang kamu alami. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jadi itu tadi sharing sedikit saya tentang apakah boleh kita ganti peraturan atau ganti dulu saat interview dan sekarang saat kita sudah bekerja. Jadi solusinya adalah negosiasi sama majikan, ngomong terus terang apa yang kita rasakan, apa unek-unek keluarkan saja.
gitu loh, daripada kita tahan malah kita sakit sendiri gitu, sakit hati, sakit pikiran, sakit badan. Lebih baik ngomong terus terang, berikan mereka pengertian. Tadi sedikit sharing dari saya, semoga membantu untuk yang mau ke Singapura atau yang masih proses atau yang minat ya. Jadi semoga sedikit membantu, bermanfaat untuk semuanya. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye, semoga kita bisa ketemu di video-video saya selanjutnya dan saya memberikan sebuah sedikit solusi atau sedikit tips untuk kalian yang mau datang ke sini. Bye-bye.